kalau mereka ini merusak rusun yang ada di Sidoarjo, mulai dari memecahkan kaca hingga mengobrak-abrik barang yang ada di sana. Dan wajar saja kalau warga Aceh ini menolak serta mengusir kedatangan mereka. Dan mereka ini benar-benar kurang ajar. Bukan warga asli Indonesia datang-datang minta tanah tanpa harus kerja. Hola netizen yang tercinta, persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan di media sosial. Banyak dari masyarakat Indonesia yang menolak untuk menerima para pengungsi tersebut. Bukan tanpa alasan, warga sudah mengetahui sikap dari imigran gelap tersebut. Sampai saat ini, imigran Rohingya yang ditampung di Indonesia sudah mencapai ribuan orang. Mereka bahkan telah diberikan bantuan sejumlah uang, tempat tinggal, makanan, hingga pendidikan dari pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Namun sayangnya, sikap yang mereka tunjukkan selama di Indonesia membuat masyarakat geram. Mulai dari mengeluh soal bantuan makanan, uang, hingga tempat tinggal. Bahkan, ada imigran Rohingya yang diberikan tempat tinggal berupa rumah susun di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, dalam salah satu tayangan video yang viral di TikTok, para imigran Rohingya tersebut malah merusak fasilitas di rumah susun tersebut. Mereka tampak memecahkan kaca setiap kamar di rusun dan juga memecahkan pot bunga di lantai. Bukan hanya itu saja, ratusan imigran Rohingya yang ditampung di rusun tersebut tampak membuang sampah sembarangan. Akibatnya, sampah plastik berceceran di mana-mana. Padahal, mereka sudah mendapatkan fasilitas yang layak huni dan sejumlah uang bantuan. Dalam keterangan video, dijelaskan bahwa alasan Rohingya merusak rumah susun tersebut lantaran listrik mati selama 24 jam karena ada kebakaran gudang sebuah perusahaan di wilayah tersebut. Mereka padahal sudah diperlakukan sangat istimewa oleh pemerintah. Pengungsi lama-lama ngawur, kurang ajar ya. Lihat, hancur ini apartemen, hancur semua. Ngamuk pengungsi di Sidoarjo, ngamuk, dihancurin semua. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah lo, satu kata buat kalian ya, gak tahu diri, gak bisa ya. Warga negara Indonesia, kalian bisa boykot produk-produk itu. Sekarang kita harus bersatu untuk boykot mereka. Yuk, kapan mau demo kapan? Viral, pengungsi Rohingya menghancurkan rusun di Sidoarjo. Jujur awalnya gue nggak percaya ngeliat video itu. Soalnya mereka itu tinggal di sana, itu udah 5 tahun, dikasih uang bulanan 1.200.000, dikasih tempat tinggal gratis, ada TV pula kan. Gak masuk akal mereka ngerusak fasilitas. Kalau mereka ngerusak, otomatis mereka bakal diusir dong. Mereka bakal disuruh pergi, gak masuk akal gitu. Cuman karena gue ngeliat berita yang lagi viral baru-baru ini, itu mereka kabur loh dari Lok Sumawe di Aceh. Baru dikirim ke sana, ada yang kabur. Dan ada sindikat yang menyuruh mereka untuk kabur. Sindikat itu ngebayar orang Aceh untuk nyolong orang Rohingya supaya kabur. Dan apakah ini salah satu agenda mereka nih? Agenda revolusi pertama mereka barengan lagi, pas loh. Waduh, bahaya nih. Video itu belum bisa gua pastiin ya itu real atau enggak, karena itu bukan media resmi yang ngeluarin statement itu. Dan tapi ini bisa jadi bola liar. Kenapa? Kesimpulan liar gua tadi juga itu adalah buah dari pemerintah yang terkesan lambat dan tidak percaya diri dalam menghadapi Rohingya ini. Tolonglah pemerintah. Oi, pemerintah, gimana tanggapan kalian? Rakyat kalian sudah mulai resah. Jangan jadikan rakyat kalian anak tiri dan mereka pengungsi anak emas. Di mana tanggung jawab kalian? Tolonglah, utamakan rakyat dahulu, baru pengungsi. Jangan pengungsi dulu baru rakyat. Parah. Usman mana Usman? Cariin deh Usman tuh, suruh ke Sidoarjo sono, suruh ngecek. Aduh, dibela-belain, sampai nggak boleh dibalikin ke negaranya, nggak boleh dibalikin ke negaranya. Bukan mereka yang mau. Emang orang Rohingya punya kontribusi apa tentang kemerdekaan negara Indonesia? Emang yang mempersatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini siapa? Nenek moyangnya Rohingya? Malu sama Bung Tomo.
Kalian tahu itu di mana? Itu adalah rumah susun Taman Sidoarjo yang dibangun untuk pengungsi Rohingya dari UNHCR. Dan kalian tahu mengapa itu terjadi? Mereka ngamuk karena pemadaman listrik yang terjadi akibat kebakaran PT Lazada di wilayah setempat yang terjadi 9 Desember 2023 sekitar pukul 1.25 WIB. Mereka ngamuk karena pemadaman listrik yang terjadi itu. Mereka mengira karena itu disengaja. Itu cuma segelintir bagian kecil di situ saja. Coba bagaimana kalau ribuan? Apakah pemerintah bisa mengatasinya? Mereka menumpang saja berani seperti itu. Perlu dipikirkan lebih lanjut. Aduh, para pengungsi Rohingya ini makin lama makin kurang ajar. Dikasih hati minta jantung, dikasih makan tak tahu diuntung. Kalian lihat sendiri, kalau mereka ini merusak rusun yang ada di Sidoarjo. Mulai dari memecahkan kaca hingga mengobrak-abrik barang yang ada di sana. Nah, ternyata alasan mereka mengobrak-abrik rusun ini dikarenakan terjadinya pemadaman listrik sementara. Dan wajar saja kalau warga Aceh ini menolak serta mengusir kedatangan mereka. Dan mereka ini benar-benar kurang ajar. Bukan warga asli Indonesia datang-datang minta tanah tanpa harus kerja. Dan sebagian dari mereka ini ternyata berulah juga di Malaysia. Bayangin aja, baru datang udah minta tanah. Lama-lama kita yang dijajah. Sedangkan tempat asal mereka aja itu Bangladesh, nggak mau nerima mereka. Jadi ini guys ya, pengungsi Rohingya ini berulah lagi ya, menghancurkan rumah susun ya, jendelanya dipecahi, terus beberapa fasilitas dihancuri ya, dirusak seperti pot bunga. Ini Rohingya yang di Sidoarjo ya, mereka marah gara-gara adanya pemadaman listrik, mati listrik, jadi mereka ngamuk menghancurkan beberapa fasilitas di rumah susun yang udah dikasih ke mereka ya. Ya seperti itulah, udah dikasih tempat tinggal. Ya kabarnya orang itu dikasih uang bulanan juga kan, 1 juta lebih. Seharusnya kita kalau kita tempat orang gitu kan, misalnya kita numpang tempat orang, tahu diri kita kan, bersyukur kita. Kayak kemarin kan dikasih makanan terlalu sedikit, ada juga yang kabur, ini masalah lagi. Itulah kan, UNHCR ini lepas tangan aja, nggak mau tanggung jawab mereka. Ini Rohingya yang udah lama ya, yang udah bertahun-tahun juga, yang di Sidoarjo. Kayak mana kan kalau misalnya jutaan, kemarin kan katanya kabarnya kan ada mau datang lagi kan, jutaan Rohingya mau datang ke Indonesia. Ini baru ribuan aja seperti ini, kayak mana jutaan kan? Banyaklah permintaannya, yang katanya minta pulau. Aduh, ini udah dikasih aja, sebenarnya kita harus bersyukur kan. Tapi inilah nggak tahu diri, udah dibilang kayak kemana. Sebenarnya orang Indonesia ini bukan nggak mau nolong. Coba aja lihat Palestina, mereka ditolong kan, karena mereka bagus-bagus, nggak seperti ini. Ini datang tiba-tiba, tidak ada izin. Sumpah gak ngerti lagi, ini parah banget. Warga Rohingya kembali membuat masalah dan kali ini mereka merusak rumah susun Taman Sidoarjo. Gak hanya pengungsi yang di Sidoarjo, Jawa Timur, pengungsi yang di Aceh juga sekarang membuat masalah guys. Nah kemarin malam pengungsi Rohingya yang ada di Sidoarjo, kalian lihat nih, mereka merusak fasilitas di rumah susun. Mereka mulai memecahkan kaca rumah susun. Gak hanya itu aja, mereka juga mengobrak-abrik isinya guys. Tuh kalian lihat tuh, mulai dari wastafel, pot bunga diobrak-abrik semua. Dan tahu kalian apa alasan mereka melakukan ini semua? Sebenarnya alasannya juga sepele. Jadi pengungsi Rohingya yang ada di Sidoarjo ini emosi lantaran ada pemadaman listrik yang bisa dibilang cukup lama. Hanya gara-gara alasan itu mereka mengobrak-abrik isi rumah susun. Ini keterlaluan banget. Gila ya, kalau manusia seperti ini jumlahnya jutaan, bisa gawat negara kita ini guys. Nah secara bersamaan gak hanya yang di Sidoarjo, yang di Aceh juga bikin masalah guys. 23 pengungsi Rohingya kabur dari kamp penampungan di Lok Sumawe. Lagi dan lagi pengungsi Rohingya yang di Aceh ini kabur guys. Karena apa? Mereka ini jatuhnya bukan terdampar tapi penyelundupan manusia. Nah mungkin mereka berpikiran kayak, aku bayar jadi aku bisa suka-suka. Karena memang mereka ini diselundupkan, sudah terorganisir sama orang yang ditangkap sama polisi Aceh. Tahu nggak kalian, di tahun 2017 ratusan pengungsi Rohingya yang ada di Makassar, mereka juga pernah berdemo. Sampai-sampai 18 orang sudah diamankan, yang memang sudah ricuh. Tuntutan mereka apa? Mereka minta dipulangkan atau pemerintah Indonesia memberikan penghidupan yang layak. Mereka juga ngeluh uang 1.200.000 gak cukup karena habis dalam 10 hari. Mana nih yang suka berbicara soal HAM, berkuar-kuar soal HAM? Mana? Bersuaralah, harus dengan lantang. Mana? HAM yang Anda bahas hanya terkait pengungsi Rohingya, tapi Anda melupakan HAM yang juga melekat pada warga negara Indonesia. Anda lihat kejadian yang barusan kita lihat semua. Pengungsi Rohingya sudah mengganggu HAM yang juga melekat pada warga negara Indonesia. Kali ini warga Surabaya atau warga Sidoarjo. Mereka sudah mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga sekitar kawan. Maka kembalikan mereka kepada tempatnya, yaitu Myanmar. Jangan ditempatkan di
negara Indonesia. Mereka tidak diterima di sini kawan. Silakan Anda kembali ke negara asal kalian. Terima kasih. Dan kalian tahu kabar baru mereka sekarang yang ada di Sidoarjo, mereka merusak fasilitas yang dikasih ke mereka, mulai dari kaca dan barang-barang lain dihancuri. Kalian bisa melihat video yang awal tadi, itu bukti nyata bahwa mereka telah merusak fasilitas yang dikasih ke mereka. Nah, mereka masih status pengungsi guys, mereka berani melakukan itu. Apalagi nanti kalau mereka sudah lama dan ramai di Indonesia, bisa aja Indonesia ini hancur gara-gara mereka. Dan lebih parah lagi yang kemarin meminta pulau, gila sih ini udah bener-bener banget, gila banget ya mengenai ini. Gue suarakan buat teman-teman semua yang kalau bisa, ayo kita suarakan semua untuk bisa orang-orang Rohingya yang ada di Indonesia ini dikembalikan ke negaranya. Nggak perlu lama-lama di Indonesia. Ini bisa saja nanti Indonesia ini hancur gara-gara mereka guys. Ayo kita bergandengan tangan untuk Indonesia kita lebih maju dan lebih tentram lagi guys.